Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman Narabala Kiswah, kajian, siniar, dan dakwah. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali menyapa Narabala sekalian, Kiswaher. Kita akan mengkaji tentang reguler, yaitu kajian-kajian kaidah fiqhiyah yang akan kita ulas di kaidah baru, yaitu kaidah nomor 8, kaidah umum al-aghlabiyah. Bagaimana bunyi kaidahnya dan apa penjelasannya serta contoh-contohnya? Mari kita simak penjelasan dari Mas Rizal. Namun sebelum itu, tetap setia dengan Kiswah dan Saul Kajian. Share tayangan ini, bagikan ke teman-teman, sahabat, keluarga, dan semuanya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin. Terima kasih. Selanjutnya waktu Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Narabala semuanya, kita ketemu lagi dengan kaidah baru. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca suratul Fatihah ya. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, musonif, orang tua, dan semua yang telah berjasa. Semoga khususon para musonifin yang kitab-kitabnya kita kaji, semoga ilmu yang kita dapatkan manfaat barokah fid din wa dinil akhirah ala diniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Narabala semuanya, Kiswaher. ada panggilan baru. Kita masuk kaidah yang ke-8 ya, yang berbunyi al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Nah, kita kasih tema versi kitabnya mahawalalahu fi qaidatil harimu lahu. Karena i'rabnya i'rab hikayah, jadi kita bacanya al-harimu meskipun harusnya jer ya. Ya, nahunya. Artinya apa? Artinya adalah yang dekat merapat. Artinya maksudnya harimlah sesuatu yang mengitari, sesuatu yang nempel, sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain dan dia terhubung gitu ya. Itu hukumnya diikutkan kepada pusatnya, diikutkan kepada yang dia tempeli, yang dia dekati. Sehingga di dalam Mausu'atul Qawaid Fiqhiyah disebutkan kalau kaidah ini sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan at-tabi'u tabi'. Tapi di banyak kitab klasik ini menjadi satu kaidah terpisah yang berbeda, yang menyendiri. Termasuk diantaranya di Al-Ashbah wan Nadzair, kemudian syarah-syarahnya atau ikhtisor-ikhtisornya. Ini masuk di kaidah sendiri. Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Kita mulai lagi dengan berpuisi ya. Mungkin kita bisa tampilkan ini. Kita mulai dengan berpuisi, cuma ini sepertinya sangat banyak. Mungkin kita pecah menjadi 2 kali pertemuan gitu ya, biar tidak terburu-buru. Kita baca nadhumnya, nanti terjemahnya kita baca sambil menjelaskan isinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walil harimi hukmuma qad ju'ila lahu hariman hasbama ta'assola wa asluhal halalu bayyinun ila akhirihi minal haditsit tasola wa yadkhulul harimu fil muhattami jazman wa fil makruhi wal muharrami wa kullu ma hurrima fal harimu lahu dawa man hukmuhud
tahrimu illa harima duburiz zaujati ma yakunu baina al-yataiha fa'lama. Nah, ini satu tema. Nah, tema berikutnya mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wal milku fil harimi lil ma'muri. Kita mulai dengan bait yang pertama. Walil harimi hukmuma qad ju'ila lahu hari man hasbama ta'assola. Bagi harim berlaku hukum utama. Utama ini maksudnya pusatnya. Sebagaimana asal yang menjadi sama. Wa asluhal halalu bayyinun ila akhirihi minal haditsit tasola. Dasarnya adalah hadis yang halal jelas, yang haram juga jelas, ila akhirihi, telah nyata. Tersambung hingga Nabi yang bersabda kata. Jadi ini dasarnya berdasarkan hadis yang muttasil, ya, yang nyambung. Wa yadkhulul harimu fil muhattami jazman wa fil makruhi wal muharrami. Dan termasuk pula pada perkara yang pasti hukumnya, tegas dalam hal makruh maupun haram ancamannya. Wa kullu ma hurrima fal harimu lahu dawaman hukmuhut tahrimu. Segala yang diharamkan harimnya juga haram. Camkan. Nah, kita mulai dari bait yang pertama. Walil harimi hukmu ma qad ju'ila lahu hariman hasbama ta'assola. Apa itu harim? Harim adalah ada banyak definisi, di antaranya di Al-Faidul Janiyah, ya, dan di kitab ini coba saya munculkan di kitab yang agak modern karya Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Harim adalah mayuhitu bisyai'i wayat ba'uhu, sesuatu yang mengitari, ya, mengitari, menempeli gitu ya kepada sesuatu yang lain, wayat ba'uhu, dan dia ikut kepada sesuatu itu. Wayat tawaqqafu intifa'us syai'i bihi. Untuk bisa memanfaatkan sesuatu itu, kita mesti melewati itu dulu. Ya, tergantung kepada sesuatu itu. Nah, itu harim. Walidzalika ya'khudhu al-harimu hukma ma huwa harimun wa taba'alahu. Kalau begitu hukumnya ya ikut saja. Ya, itu namanya harim. Saya rasa kaidah ini adalah kaidah yang sangat logis sekali. Ketika kita kecil, ya, orang tua kita mengingatkan anaknya misalkan, ya, le jangan deket-deket api, nanti kebakar. Nah, harimnya api itu ya yang mendekati api itu. Jangan deket-deket kompor, nanti kebakar. Sebenarnya yang dilarang itu nyemplung apinya, tapi kan nggak mungkin menghindari api tanpa deket-deket api, sehingga melarang orang kecemplung api dimulai dengan melarang mendekati api, mendekati kompor. Le jangan deket-deket sumur, nanti nyemplung. Nah, harimnya sumur itu ya sekitarnya sumur itu. Berarti kalau dilarang nggak boleh atau mengkhawatirkan terjadinya peristiwa nyemplung sumur, maka larangannya dimulai sejak mendekati sumur, sutet itu, ya, harus ada radius sekian meter jarak aman untuk tidak kesetrum. Kalau di jalan raya, yang dilarang itu nabrak. Tapi larangan nabrak harus dimulai dengan menjaga jarak. Nah, itu harim itu, ya, aplikasinya. Nah, ini kaidah yang sangat masuk akal, ya, sangat logis, ya. Nah, dasarnya apa? Dasar kaidah ini adalah sebuah hadis, wa asluhal halalu bayyinun ila akhirihi minal haditsit tasola. Dasar kaidah ini adalah sebuah hadis yang sangat populer, saya rasa ini, dan hadisnya muttasil. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Barang halal sudah jelas. Wal haramu bayyinun. Bayyinun itu maknanya adalah ai la tahfa. Ya. Sudah enggak samar lagi halaluhu, khilluhu. Nah, barang haram juga jelas. Cuma masalahnya dikonfirmasi juga oleh hadis wa bainahuma mustabihatun. Di antara yang halal bayyin dan haram bayyin
itu ada hal-hal yang musyabbihat yang tidak jelas. Yang layak lamuha siapa kafirun minan nasi, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, terhadap hal-hal yang musyabbihat ini, famanittaqo al musyabbihat istabro'a lidinihi. Siapa yang menghindari area yang tidak jelas kehalalan atau keharamannya, maka dia istabro'a lidinihi wa irdihi. Maka dia bisa menyelamatkan diri dari menyelamatkan agamanya. Waman waqa'a fi syubuhat. Nah, orang yang jatuh atau melakukan sesuatu yang remeng-remeng, syubuhat, itu seperti karo'in yar'a haulal khima. Seperti orang yang jadi ada tanah yang dilarang dimasuki, maka biasanya orang dilarang sejak mendekati. Nah, itu khima itu. Tanah larangan untuk dimasuki biasanya dilarang mendekati area terlarang. Biasanya ada raja, ya, pemerintah, ya, punya istana misalkan. Itu bukan hanya kita nggak boleh masuk istana, tapi sejak ada ring kesekian yang sudah dijaga dan nggak boleh masuk. Sebenarnya nggak boleh dimasukin kan area istananya saja misalkan. Tapi kan larangan untuk tidak masuk istana itu biasanya ada banyak ringnya, ada beberapa lapis, ya sama. Ya, orang yang melakukan syubhat dalam konteks ini itu sama seperti orang yang masuk ke area yang mendekati area yang dilarang, mendekati tanah negara yang dilarang untuk dilewati, ya, istana misalkan. Yang yushiku ayu waqi'ahu. Nah, ala wa inna likulli malikin himan. Nah, ini contohnya ya. Tidakkah Anda ingat, Anda tahu gitu ya, perhatikan bahwa hampir semua raja, pemerintah itu punya hima, larangan tanah yang dilarang untuk dimasuki oleh publik. Nah, sama ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Allah juga punya hima, ya, punya area larangan yang mestinya ada beberapa ring gitu ya yang harus dijauhi. Nah, itu sama. Nah, wa yadkhulul harimu fil muhattami jazman wa fil makruhi wal muharrami wa kullu ma hurrima fal harimu lahu dawaman hukmuhut tahrimu. Maksudnya apa? Bait ini adalah rangkuman dari redaksi yang ada di Al-Asbah wan Nadzair, pernyataan Az-Zarkashi ya. Al-harimu yadkhulu fil wajibi wal harami wal makruhi. Wah, itu ada domahnya itu. Kurang tepat itu ya. Harim itu juga masuk kepada sesuatu yang wajib, masuk kepada sesuatu yang haram, juga kepada yang makruh. Wa kullu muharramin lahu harimun yuhitu bihi. Nah, kalau begitu ada kaidah wa harimul wajibi, ya, harimnya barang wajib itu ada satu kaidah yang bunyinya mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang barang wajib nggak bisa sempurna, maka sesuatu itu juga berhukum wajib. Wamin sama, ya, oleh karena itu wajaba ghuslu juz'in minar raqabati warroksi ma'al wajhi. Jadi di dalam wudu itu kewajiban membasuh wajah. Jadi gini, membasuh wajah berarti yang dibasuh adalah wajah. Nah, kalau begitu para ulama merumuskan definisi wajah itu apa sih? Ya, batasan dobitul wajhi itu apa? Nah, batasan wajah adalah mulai tempat tumbuhnya rambut ya. Nah, ini wajah. Nah, ketika wudu apa iya kita akan membasuh itu ngukur. Nah, itu repot. Sehingga ketika wudu kita akan membasuh dengan nabrak area yang tidak termasuk wajah. Nah, ini kita basuh gitu ya. Nah, itu namanya harim. Harimnya wajah adalah area ro'as, kepala, tempat tumbuhnya rambut, diterabas sedikit, dan area bawahnya. Jadi kita nggak bisa wudu pas kepala, wajah saja nggak bisa, harus nabrak. Demikian juga dengan ghuslu juz'in minal adud wasak ma'adziro.
kalau mazhab Syafi'i fausilu wujuhakum ilal wa aidiyakum ilal marofik, dan membasuh tangan kalau di dalam, nah ini termasuk ayat yang syubhat ya. Ini kita dalam konteks fikih mutasyabihat, tidak dalam konteks yadullahi fauqa aidihim itu ya, tapi ayat yang ghairul wadhih, yang tidak jelas, yang mustarok. Di antaranya nih wa aidiyakum ilal marofik, membasuh tangan sampai siku. Nah kalau di fikihnya Syafi'i tegas kalimatnya, tidak pakai ila, wa aidiyakum ma'al marofik. Karena kalau ila itu kan masih tasabuh ya. Saya berlari sampai gedung C. Misal, jangan lari sampai gedung C. Itu maksudnya kita boleh lari sampai C atau hanya sampai B. Nah kalau ila itu apa? Tasabuhnya di situ. Nah kalau dalam fikihnya Syafi'i ilal marofik. Nah karena wajibnya ilal marofik, dia juga harus nerabas area setelah siku. Nah, ditambah lagi. Nah, itu harim. Harimnya barang wajib, hukumnya ikut wajib. Satru juz'in minas surroh warubah ma'al aurah. Yang namanya aurat, kalau laki-laki itu ma baina surroh warubah. Kalau saya menyebut antara 1 dan 10, itu berarti 2 sampai 9. 1 dan 10-nya tidak termasuk. Ya, kalau saya menyebut ma baina surroh warubah, berarti anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Dan otomatis pusar dan lutut tidak termasuk. Nah, itu pusar dan lutut tidak termasuk. Cuma kita nggak mungkin menutup ma baina surroh warubah, menutup anggota tubuh antara pusar dan lutut tanpa menutup lutut dan pusarnya sekalian. Jadi lutut dan pusar itu termasuk harimul wajib. Harimnya barang anggota tubuh yang wajib ditutup. Sehingga menutup lutut dan pusar menjadi wajib. Itu harimul wajib. Harimnya barang haram, hukumnya juga haram. Contohnya hurrima al istimta'u bima bainas surrati warrukbati. Diharamkan istimta', menikmati anggota tubuh istri, ini tentu bagi suami, bima bainas surroh warrukbah, yang ada di antara pusar dan lutut. Ini mungkin untuk memudahkan area, kita sebut dengan area penalti. Jadi mohon maaf, goalnya adalah aurat kubro. Aurat kubro itu alat vital. Jelas kalau alat vital itu haram untuk dinikmati ketika istri sedang haid. Nah itu jelas haram. Nah harimnya alat vital itu adalah ma baina surroh warubah, anggota tubuh istri yang ada antara lutut sampai pusar. Kalau begitu, mohon maaf, menikmati alat vital istri, pasangan sah ketika haid, itu hukumnya haram. Kalau begitu, menikmati harimnya, ya, area penaltinya itu juga diharamkan. Jadi hurrima al istimta'u, ya, haram, diharamkan menikmati bima baina surroh warubah fil haidhi. Kenapa? Karena lihurmatil farji. Karena haramnya menikmati alat vitalnya. Meskipun ini nanti diperselisihkan ya, kita akan bahas ya. Bait terakhir, ya, setelah ini kita lanjut dengan diskusi ya. Illa harima duburi zaujatima yakunu baina al yataiha fa'lama, kecuali harim belakang sang istri tercinta di antara dubur yang nyata. Nah ini mohon maaf ya, kalau kubul area depan itu haram dinikmati ketika haid. Nah, kalau tidak haid halal tentu ya. Nah ketika sedang haid berubah menjadi haram karena ya kul huwa adzan fa'tazilun nisa itu ya.
otomatis hukum haram itu juga merembet kepada harimnya, ya, merembet kepada area penalti. Tapi hukum ini tidak berlaku untuk dubur ya, mohon maaf ya, untuk kalau mohon maaf ya, kalau pantat itu apa ya, lubangnya itu namanya apa ya? Kalau pantat itu lebih umum ya. Anus ya, lubang anus ya. Nah, menikmati lubang anus meskipun dari pasangan yang sah itu hukumnya haram. Tapi menikmati alyatnya, alyat itu area yang ada di sekitar lubang anus ya, itu hukumnya boleh. Ya, jadi ini tidak termasuk di dalam kaidah, ini pengecualian ya. Adapun untuk mohon maaf lubang anusnya sendiri, meskipun toh itu dari pasangan yang sah, ada peringatan dari Nabi, la yanzurullahu ila rajulin ata imro'atahu fi duburiha. Allah tidak akan melihat, ya ini bahasa makna zahirnya saja, ya tentu maknanya ini majazi ya. Allah tidak akan melihat laki-laki yang mohon maaf menyetubuhi pasangannya melalui lubang anusnya. Man ataha idun awimro'atan fi duburiha au kahinan faqad kafaro bima anzala ala Muhammadin bima unzila ala Muhammadin. Orang yang sodom ya namanya ya, menyetubuhi dari belakang atau dari depan tapi sedang head. Ini sama dengan mendatangi dukun ya, makanya faqad kafar. Dalam mazhab Imam Syafi'i diperdebatkan ya, kalau orang sudah nggak tahan bagaimana. Memang ulama fikih itu tetap memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Ya namanya suami gitu ya. Kalau sudah berhasrat banget gitu ya, sehingga ternyata dalam kondisi haid pun istrinya digauli, memang haram. Nah ini ada kafarotnya ya, sedekah 1 dinar itu ya. Nah mungkin ini sebagai pengantar saja ya. Nanti kita bahas, sementara ini kita bahas beberapa yang agak sensitif ini. Mohon maaf kalau mungkin tidak enak didengar gitu ya. Mohon maaf. Berikutnya kita akan membahas tentang mungkin masjid ya, atau tanah-tanah gitu ya. Ya ini kita pisah biar temanya nyatu gitu ya. Mungkin seperti itu sebagai pengantar. Ya, terima kasih Mas Rizal. Dalam durasi 22 detik sudah mencakup satu kaidah yang sangat banyak contohnya. Baik itu di ketika wudhu, ketika hubungan suami istri, dan juga tadi ada hal-hal terkait kebahasaan. Nah sebelum kita jauh pada kontekstualnya, ini perlu ini juga Mas, diulang kembali mungkin. Apakah dalil yang dipakai dalam kaidah ini juga masuk dalam kategori sahih atau ada sangkalan dari para ulama lain tentang kaidah al-harim ini? Baik, terima kasih. Ini untuk mempertegas ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun ini diantaranya kalau di Fawaidul Janiyah disebutkan ya, allazi akhrajahu asy-syaikhon, yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selain itu juga kalau kita cek gitu ya, di beberapa kitab hadis juga hadis ini ada dan disebutkan di Nadhum minal hadits fit tasola, hadisnya muttasil sampai Nabi dan perawinya aman semua, sahih kalau sudah Imam Bukhari dan Muslim ya. Syaikhon ini kalau di konteks hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau di fikih Imam Nawawi, Imam Rafi'i ya. Nah cuma ini yang menarik ini, diantaranya ini hadis diriwayatkan oleh Abu Abdillah An-Nu'man ibni Bashir Al-Ansari Al-Khazraji. Ini beliau ini termasuk perawi hadis yang punya stok hadis lumayan banyak ya. Lahu mi'atu haditsin wa arba'ata asyara haditsan. Ada stok sekitar 14 hadis. Nah, beliau mengalami masa pergolakan pergantian dinasti. Kalau kita baca Tarikh Tasyrik itu memang politik
sejak pasca Nabi ya, sejak Khulafaur Rasyidin itu banyak intrik ya. Terutama di pergantian, diantaranya pergantian dari Khalifah Umayyah, dinasti Umayyah ke dinasti berikutnya ya. Nah di antara korbannya adalah perawi hadis ini meninggal terbunuh ya karena konflik politik ya. Dan ini diceritakan diantaranya oleh di Fawaidul Janiyah juga disebutkan ini ya, kisah tragisnya ini. Padahal ini beliau selain perawi hadis juga sahabat yang cukup tokcer ya Pak ya, moncer gitu ya karirnya. Ulida ala rosi arba'ati asyar syahrul mana tadi. Nah, wasakana Asyam, tinggalnya di Sam, wastakmalahu Muawiyah ibni Abi Sufyan, pernah menjadi pejabat ya, diangkat menjadi pejabat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di Himas. Setelah itu dipindah lagi ke Kufah. Ya ini lumayan karirnya. Ya begitu memang ketika kita nempel di seorang pejabat yang sedang berkuasa, nanti ketika rezim berganti itu suasana beralih. Walamma mata Muawiyah, ketika Muawiyah meninggal, istakmalahu Yazid ala Himas. Putranya ya Yazid mengangkat Nu'man di Himas lagi. Nah, falamma mata Yazid, ketika Yazid meninggal, tamarroda ahluha, penduduk negerinya yang di bawah dinasti Umayyah ini memberontak. Fada Ali bin Zubair fakholafahu, dia mulai terjadi friksi politik, friksi politik ya. Fada Ali bin Zubair, dia cenderung kepada Ibnu Zubair. Fakholafuhu wa aradu qatlahu. Ya, kemudian para pendukungnya ya berusaha untuk membunuh Nu'man, dan ternyata fakharaja hariban, ya kabur mau dibunuh. Fatabi'au Khalid al-Kala'i, diikuti oleh Khalid al-Kala'i. Faqatalahu, terbunuh di tangan Khalid al-Kala'i biqaryatin min Quraha. Cerita seperti ini sebenarnya sering kita dengar ya di era-era seperti itu ya. Ya kalau kemarin di bulan Muharram di Karbala itu ya Hasan ya, itu diantara yang sangat populer. Karena kalau di Tasyik misalkan ketika Abbasiyah naik itu di beberapa kitab disebutkan istadda ya, muamalah dinasti Abbasiyah itu memperlakukan keluarga Umayyah dengan sangat kejam dan sadis yang tidak pernah dilakukan oleh ahli tarikh sebelumnya, oleh pelaku sejarah sebelumnya. Makanya sampai ada yang kabur ke tentang Karbala. Nah ini jadi ini yang dialami oleh perawi hadis yang sedang kita kaji ini ya. Namanya siapa tadi Mas? Nu'man. Abu Abdillah Nu'man bin Bushair, Nu'man bin Bashir al-Ansori al-Khazraji, dari suku Khazraj. Ya. Hadis ini ada berapa versi Mas yang dibuat dalil ini? Yang dibilang tadi sahih ya? Ya sahih. Ya ini udah cukup sebenarnya hadis satu ya. Iya, yang dijadikan sandaran di beberapa kitab juga memang al-halalu bayyinun. Karena memang hadisnya udah jelas ya untuk dijadikan sebagai sebuah kaidah. Ya. Sudah cukup. Ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang bagi saya sendiri agak sesuai dengan hadisnya. Bahwa di hadis itu kan disebutnya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun ya. Betul. Nah, tapi kenapa di redaksi kaidahnya ini yang diambil adalah harimnya, bukan misalnya al-halalu lahu hukmun ma huwa halalun lahu gitu ya? Karena ada kalimat wa bainahuma musyabihatun. Oke. Nah, harim itu ya musyabihat ini. Nah, coba hadisnya sih sahih, cuma pemahamannya orang bisa berdebat. Yang sederhana aja. Al-halalu bayyinun. Apa itu halal? Jelas ya. Nah, halal itu apa? Itu aja kalau di fikih ya. Ya, kalau definisinya di hadis nggak dijelasin ya? Nggak dijelaskan. Tapi ketika sudah bicara hukum, oh iya ya, halal itu apa ya? Kan muncul dua teori besar ya. Yeah. Teorinya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Barang halal adalah yang
malam yarid bitahrimihi dalilun. Barang yang tidak ada dalil bahwa sesuatu yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia haram. Oke, itu halal. Itu halal. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, barang halal adalah madalla dalilun ala khilihi. Sesuatu yang ada dalil bahwa dia halal. Maka itu halal. Ada dia halal. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, selama tidak ada yang mengharamkan, berarti dia halal. Ya, ini Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah enggak. Untuk mengatakan sesuatu itu halal, harus ada dalil yang mengatakan itu halal. Harus ada labelnya lah. Harus ada labelnya. Nah ini, jadi Indonesia ini label halal ikut Syafi'i sama Malik, sama Hanafi. Pun sebaliknya yang haram, ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, barang haram adalah yang mawaroda bitahrimihi dalilun. Sesuatu yang ada dalil yang mengatakan bahwa dia haram. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak, barang haram adalah yang malam yadulla ala khilihi. Yang tidak ada dalil kalau mengatakan itu halal, berarti haram. Nah, ini perdebatan logika fikih ya, epistemologi. Dan itu sebenarnya permainan kata-kata juga ya. Enggak juga, karena itu nanti akan berdampak kepada maskut'an, sesuatu yang tidak ada di Quran dan hadis, yang tidak disebut ya, yang tidak disebutkan secara tekstual. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i, kalau sesuatu itu di Quran enggak ada, ya berarti halal, karena tidak lam yarid bitahrimihi dalilun. Ya, kalau Imam Abu Hanifah haram berarti. Karena tidak ada yang menyebut. Ya kalau dia halal. Misalkan ditemukan sebuah binatang tertentu atau alien gitu ya. Nah ini halal apa haram? Di Quran nggak ada. Nah, berarti kalau menurut Imam Syafi'i, ya kalau nggak ada di Quran, berarti ya dia maskut anhu. Berarti nggak haram, berarti boleh. Itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma. Nah, dan di antara keduanya itu syubhat. Ada barang syubhat. Syubhat ini kalau di dua imam ini ada perbedaan juga enggak? Sepakat ya. Ini kaidah, termasuk kaidah yang disepakati. Cuma memang nanti ada perdebatan itu karena ada jadi ini, kaidah itu kan menarik kesimpulan umum dari kasus spesifik. Nah, kalaupun tuh ada yang tidak sepakat itu karena ada dalilnya. Ditemukan dalil hadis yang menyebabkan tidak bisa menggunakan kaidah ini. Tapi sebagai sebuah kaidah ini disepakati. Nah, kalau pengecualian dari kaidah ini tadi sudah dijelasin belum ya? Sudah itu ya. Ini ada yang lebih rinci lagi nggak? Kita bahas ini. Jadi pengecualiannya adalah ini termasuk ini tadi ya, mohon maaf ya, lubang dubur itu ya, karena begini, ada ayat ya, fa'tu harsakum annasyitum. Nah ini sekaligus kita bicara bahasa kali ya. Ini yang Al-Baqarah tadi ya, yang Al-Baqarah 223 ya, mana tadi coba biar lebih enak gitu ya. Nah ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Perempuan istri-istrimu adalah ini mohon maaf sekali lagi ya, saya terjemahkan tekstual dan nanti kita bahas dari sisi sastranya ya. Yang saya rasa ini sebenarnya bahasa indah. Selain indah juga substansial dan fungsional. Cuman nggak tahu ketika masuk ke bahasa Indonesia kok menjadi jorok ya. Nisa'ukum harthun itu ladang. Nisa'ukum, istri-istrimu adalah tempat bercocok tanam, lakum untuk kalian. Kalau begitu, fa'tu harsakum annasyitum. Silahkan datangi, olahlah ladangmu gitu ya, untuk Anda bercocok tanam, annasyitum, terserah sesuka Anda. Nah, kalau melihat ini berarti kan nggak masalah mendatangi dari duburnya. Ya. Orang ayatnya nisa'ukum terserah kok. Tidak ada larangan. Mestinya. Nah ini para ulama ahli tafsir terutama mengolah kalimat ini, ayat ini sangat panjang lebar tentu ya. Nah
Jadi kenapa Al-Quran menggunakan redaksi harthun dan kenapa kesimpulannya mendatangi dubur itu hukumnya haram? Sebenarnya dari ayat ini udah cukup. Memang kalau kita datangkan hadis tadi ada ya, kalau ada seorang suami menyetubui istrinya dari lubang anusnya, Sodom gitu ya, Allah melaknat. Nah sebenarnya menggunakan Quran saja cukup. Cuma bahasa Quran itu kan mendayu-dayu ya, sastrawi. Jadi gini, yang namanya, mohon maaf, melakukan hubungan seksual itu punya tujuan untuk ini kalau bahasa Al-Quran menanam benih dengan harapan tumbuh dan nanti bisa dipetik hasilnya. Dalam konteks hubungan biologis ya akan ada cita-cita menghasilkan anak. Makanya kalimatnya faktu hartakum. Nah kalau yang didatangi itu, mohon maaf, lubang anusnya, namanya bukan bercocok tanam. Dia hanya melampiaskan hasrat biologis saja. Jadi ada tujuan untuk reproduksi. Buayan ya. Betul. Jadi ini bahasa majas di tafsirnya Ar-Razi juga disebutkan ya. Ini majas yang masyhur di kalangan orang Arab dan ini indah. Selain indah, ini ya tentu Al-Quran itu memang bukan buatan manusia ya. Biasanya kalau barang itu indah, maknanya nggak dapat. Nah ini selain bahasanya indah, maknanya juga dapat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ini analogi, tetapi memang benar-benar ada fungsi di situ. Jadi yang namanya hartun, tempat ladang bercocok tanam, itu memang akan ada benih yang harus dirawat dan dihasilkan. Nah ini nggak mungkin terjadi kalau, mohon maaf ya, bercocok tanamnya lewat belakang. Nah kalau ada yang mengatakan bahwa ada ya dari belakang dan dari depan gitu ya, itu konteksnya adalah, mohon maaf sekali lagi ya, boleh mendatangi atau menyetubui istri, yang penting di kubulnya meskipun dari belakang, karena ada beberapa keterangan gitu ya, dari belakang, betul dari belakang, tapi sekali lagi mohon maaf ya, masuknya tetap yang di depan, bukan masuk yang ke belakang. Nah, sehingga clear bahwa mendatangi istri ya dari memasukkan ke lubang anus itu haram, tapi berbeda dengan area depan. Kalau area depan itu punya harim. Ada batas. Punya harim itu punya sesuatu yang hukumnya nempel, yaitu ma baina surah warubah. Nah kalau yang di belakang, nah ini tadi pertanyaannya pengecualian. Sehingga kalau mau menikmati, mohon maaf ya, anggota tubuh istri di area belakang silahkan, tapi nggak boleh ke itunya. Tapi di alyatnya boleh. Di mohon maaf ya, bokong ya. Kalau bokong itu yang luarnya itu ya. Nah area itunya dipersilahkan. Nah ini memang itu kira-kira begitu. Jadi saya nggak tahu ya kok istilah ketika saya menyebut misalkan mau bercocok tanam nih di kamar, itu jorok ya kesannya ya sekarang ya. Jarang kedengaran juga sih. Harsun itu kalau dalam istilah Arab digunakan buat apa ya? Ladang kan dia. Oke. Tempat bercocok tanam gitu ya. Atau ya itu ya, reproduksi dan pembuayan gitu ya, tempat untuk pembuahan. Ya. Jadi ada sesuatu yang harus sesuatu yang ditanam, kemudian dirawat, kemudian cukul itu ya, tumbuh gitu ya. Ya itu analogi dari anak. Jadi sangat keren menurut saya Al-Quran ya, hartun fa'tu nisa'ukum harthul lakum. Dan ini penghormatan sebenarnya kan. Dasarnya posisi apapun boleh, asalkan maksudnya ke depan. Gitu masuknya di depan, betul. Itu maksudnya boleh belakang, samping, depan, yang penting masuknya tujuannya depan. Dan depan pun tidak dalam keadaan pas sedang haid. Wah ya udah dibolehin segitu ya sudah.
Ya, fa'tu hartakum min haitsu amarakumullah. Tetap ada batasannya. Ya, nisa hukum harsulakum. Ini kalau nggak salah saya pernah nonton film itu Sang Kiai kalau nggak salah. Nah, ketika Christine Hakim memerankan Bu Nyai Hashim itu, kemudian dia bersajak atau berpuisi lah bahwa istri kamu adalah pakaian bagi kamu. Hunna libasul lakum. Nah, wa kalau antum libasul lahun itu tidak masuk dalam ini ya. Itu kan Libas ya. iya itu maknanya lebih luas, mungkin agak sosiologis kali ya. Libas itu selimut ya, pakaian. Nah, dilanjutin sama Christine Hakim. Istri kamu adalah pakaian kamu yang menghangatkan ketika dingin dan mendinginkan ketika hangat. Ketika panas. Ketika panas ya. Iya. Kalau itu istri dalam konteks atau nisa dalam konteks sosiologis. Sepertinya kok begitu ya. Ketika berhubungan dengan biologis, Al-Qur'an membahasakan dengan harsun. Harsul lakum ya. Nah, ini perlu memanggil ahli tafsir kayaknya nih. Apa bedanya ini gitu ya. Perbedaan ini konteksnya bagaimana? Tapi kalau dalam fikih tadi jelas ya kalau harsun ini adalah ladang ya. Ladang, dan ini menandakan haramnya menyetubuhi di belakang. Oke. Menarik. Nah, tadi ini juga membahas tentang wudhu ya. Wudhu itu kan ada area-area khususnya ya kan. Ya. Batas-batasan yang harus dibasuh ya. Kita tidak bisa ngepasin gitu pas ya. ya. Tapi perlu dilebihkan. Ya, karena nggak mungkin kan pas ya dengan cara melebihkan. Begitu juga, apalagi kalau orang yang nggak punya rambut. Itu batasnya bagaimana itu? Kalau nggak punya rambut, botak misalnya. Ikut kepada lazim lumrahnya rambut itu di mana? Udah. Tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di mana? Ya, jadi ikut kepada itu namanya yang tidak mu'tadil hilqoh. Lumrahnya orang atau lumrahnya dia? Lumrahnya orang. Ya. Orang normal ini namanya mu'tadil hilqoh. Yang dijadikan standar ya yang mu'tadil hilqoh ini. Lazimnya rambut tumbuh di sini ya di sini. Kalau rambutnya di sini nggak ada atau gundul ya nggak ada sama sekali ya diperkirakan aja. Ya, nah, ada orang nggak punya siku misalkan, ya diperkirakan wudhunya sampai siku dan dilebihi sedikit. Begitu juga ketika tutup aurat ya. Ketika sholat kan sebenarnya laki-laki adalah dari pusar ke dengkul ya, lutut ya. Dan tidak termasuk tuh. Pusar dan lutut tuh nggak termasuk sebenarnya. Jadi boleh di bawahnya sebenarnya. Cuma nggak mungkin. Nggak mungkin ngepasin. Sehingga lutut dan pusar tetap harus ditutup. Makanya kalau kiai-kiai Jawa atau di lokal itu kan pakai sarung ya. Iya. Sarung itu dan di dia atas. di atasnya gitu ya. Untuk melebihkan batas tadi itu. Iya. Nah, ini yang menjadi problem adalah akhir-akhir ini, ya kan, desain pakaian itu, terutama laki-laki, ketika pakai celana, ya kan, itu nutup ketika berdiri, tapi ketika ruku lagi sujud lagi, nah itu mulai kebuka tuh. Kadang-kadang makmum yang di belakang atau barisan yang belakang, ini orang kok kelihatan nih. Nah itu bagaimana Mas sikap kita Mas? Itu nanti ada kaidah khusus yang membahas tentang kasus-kasus seperti ini. Kaidahnya namanya halil ibrah bil hal au bil ma'al. Ya, yang dianggap itu bil hal atau bil ma'al. Artinya begini, itu jelas sholatnya batal itu. Karena kelihatan. Karena nanti akan kelihatan. Cuma batalnya nunggu nanti apa sejak awal. Nah itu nanti ada rumusannya tadi. Nanti tenang aja itu ada kaidahnya khusus. Wah, itu menarik itu. Bagaimana solusi ketika pakaian kita sangat ngepas atau bahkan minus gitu ya. Betul. Apakah perlu pakai sarung atau ada kaidah-kaidah yang dispensasi untuk itu? Atau mungkin enggak temannya tahu loh ini bajunya ngepas ini. Sebelum dia posisi ruku membantu dia untuk nutup pakai sarung. Misalkan. Nah, tapi kalau yang mengatakan al ibrah bil ma'al ya sejak takbir udah batal. Nggak usah nunggu ruku. Ya. Itu akan ada kaidah khusus. Nanti ada kaidah khusus. Siap. Bagi teman-teman yang ingin menyimak bagaimana hukum batas aurat laki-laki atau perempuan atau hal-hal terkait tadi tentang batasan, ternyata masih ada kaidah selanjutnya.
Tapi pertanyaannya adalah apakah kaidah ini cukup di sini atau akan ada lanjutannya? Ini masih ada lanjutan. Masih ada lanjutannya. Oke. Terima kasih teman-teman narabala sekalian sudah menyimak kajian reguler Kiswah ini. Semoga dari kaidah ini kita mendapatkan sebuah penjelasan dan bermanfaat buat para pendengar dan kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinar terang rembulan